Banua menggunakannya sebagai lokasi spiritualitas untuk membangun satu tempat peribadatan. Karakteristik yang kedua dari Banua adalah dia aktif dalam dunia pertanian, dan di sana ada organisasi yang berlangsung secara kolektif dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Namanya Krama Itani. Krama Itani ini mengatur pergerakan masyarakat secara lokal dan juga menegakkan adat, tradisi, dan kultur yang ada di situ. Ada beberapa hal yang bisa ditelusuri dari Banua bahwa aktivitas mereka dalam konteks pertanian dan seterusnya juga mewariskan sampai sekarang tradisi yang disebut Subak. Subak ini bukannya tradisi tapi juga institusi yang sangat unik yang hanya bisa ditemui dalam desa-desa di Bali. Nah, referensi-referensi lama nanti akan selalu merujuk bahwa tradisi Subak ini diabadikan dalam satu hukum prasasti, disebut aja prasasti Trunyan, dan kemudian desa-desa Pakraman yang lebih tebal adatnya juga merujuk pada prasasti Trunyan. Jadi prasasti Trunyan maupun kajian-kajian hukum adat yang dilakukan oleh Konfesor Kulon Proven yang mengumpulkan karya-karya dari murid-muridnya selalu merujuk pada Trunyan. Kalau teman-teman ingin melihat sumber pengetahuan, jenis pengetahuan seperti apa dari kewenangan desa berdasarkan asal-usul, maka desa Trunyan inilah yang menjadi sumber pengetahuan kita. Sesi yang terakhir adalah desa pada masa negara kerajaan Mataram kuno yang disebut dengan istilah Wanwa atau Wanwa. Sama persis dengan istilah Wanwa atau Wanwa pada masa prasejarah. Bahasanya tetap sama, yaitu bahasa dari Polinesia. Hanya saja pada masa negara kerajaan Mataram kuno ini terjadi perubahan dari bahasa Melayu Polinesian ke arah Sanskerta. Nah, mengapa itu terjadi? Ada satu kisah yang bisa saya petikan dari buku saya ini. Ada satu ratu yang bernama Diah. Anda bisa tebak sendiri Diah siapa namanya. Dia penganut agama yang paling kuat di masa negara kerajaan Mataram kuno. Agama apa itu? Agama Siwa. Agama Siwa adalah agama yang sangat mayoritas di masa negara kerajaan Mataram kuno, dan Ratu Diah inilah yang mengakui atau melakukan rekognisi terhadap desa-desa atau Wanwa di masa Mataram kuno. Anda bisa jalan-jalan di sekitar Prambanan, itu adalah lokasi ditemukannya prasasti Wanwa. Nah, teman-teman sekalian, apa yang kita pelajari dari masa negara kerajaan Mataram kuno ini adalah raja atau negara kerajaan mengakui sejauh Wanwa itu melakukan satu aspek spiritualitas dan jadi pusat peribadatan, tidak ada yang berani mengganggu di situ, bahkan takut dengan kutukan 7 turunan karena melanggar agama Siwa. Kemudian yang kedua, masyarakat Wanwa cenderung terpilah-pilah tapi tetap kolektif. Jadi dia tetap berusaha dalam bidang pertanian, aspek irigasinya diatur oleh organisasi bernama Rama, organisasi kolektif, organisasi pemerintahan yang bermasyarakat, dan organisasi masyarakat yang berpemerintah. Ini berbeda dengan Bali kuno. Kalau Banua di negara kerajaan Bali kuno, pengaturan irigasi dilakukan dengan institusi Subak, ada tradisi pengaturan secara kolektif juga. Tetapi di dalam Subak itu ada organisasinya di masa Bali kuno disebut Krama Itani. Tetapi di masa negara kerajaan Mataram kuno cukup Rama yang mengaturnya. Nah, institusi semacam ini menjadi pengetahuan bagi kita bahwa aspek rekognisi yang menjadi asas hukum undang-undang desa dan pada prakteknya diterapkan melalui kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. Ada posisi negara kerajaan tidak bisa mudah intervensi.
Tetapi memang harus digarisbawahi, negara kerajaan Mataram kuno juga pernah mengalami pasang surut rekognisi. Hanya Ratu Diah itu kemudian berganti pada beberapa elit kerajaan lainnya. Mereka juga melanggar tanah sima atau pemberian tanah sebagai simbol rekognisi kepada warga. Nah, jangan sampai elit-elit negara sekarang meniru konstelasi di masa negara kerajaan Mataram kuno. Di satu sisi mereka mendukung, tapi kadang-kadang juga merusak. Dalam jargon yang sekarang mungkin disebut membangun sambil merusak desa. Salam desa.